biasa sebelum belajar kita berdoa semua, tangan di atas, berdiri lagi, tangan di atas. Oke, berdiri semuanya ya. 1, 2, 3. Alicia Miranda, Amanda, Aska, hadir ya, Fadila, Kevin, Lupika. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir dan berkumpul seperti biasa ya. Ya anak-anak ya, hari ini kita akan belajar. Minggu kemarin kita belajar mencari luas persegi ya. Nah, siapa yang masih ingat kemarin mencari luas persegi? Rumusnya apa kemarin? Mencari luas persegi sama dengan apa? Siapa yang bisa? Aisyah, luas persegi rumusnya apa? Luas sama dengan apa? Siapa yang bisa? Sisi kali ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mencari luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Hari ini kita menggunakan konsep berpikir konvensional untuk memecahkan masalah, ya. Sebelum ibu lanjut, ada yang pernah menggunakan aplikasi AI? Ada tidak pernah kira-kira? Ada tidak? Misalnya, saya mau belanja online misalnya ya. Kemarin saya belanja online ya hari Minggu kemarin. Kok paket saya tidak sampai sekarang? Nah itu secara tidak sengaja kita sudah menggunakan aplikasi AI tadi. Maka
artificial intelligence atau kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Ada yang bisa disebutkan? Ya, apa nak? Mencari lokasi di GPS atau Google Maps. Oke. Tepuk tangan untuk saya. Ini salah satu contoh penggunaan aplikasi artificial intelligence. Nah ya, kita menggunakan teknologi sama seperti tadi. Misalnya kita belanja di online ya, kita mau lihat kok sudah berapa hari ini barang saya belanja di online kok tidak sampai-sampai ya. Kita cek sudah sampai di mana barang kita sekarang, kita cek di pengiriman ya. Nah ya, sekarang sudah ada di Tanjung Enim. Nah itu adalah salah satu contoh pemanfaatan AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta dapat memahami apa itu dekomposisi ya, terus pengenalan pola, abrasi dalam pengenalan data. Yang kedua, menggunakan pendekatan algoritma ya untuk memecahkan masalah secara sistematis dan menyusun instruksi yang terstruktur dengan menggunakan script. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya, penggunaan aplikasi script. Nah ya, berikutnya perhatikan lagi ke depan aja. Di dalam berpikir komputasional ya, itu yang perlu kita perhatikan, itu berpikir komputasional itu apa? Merupakan metode pemecahan dengan menerapkan teknologi ilmu komputer dan informatika ya. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Nah, yang pertama ya, dekomposisi ya. Itu apa dekomposisi? Pemecahan masalah konflik menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah untuk dikelola atau dipahami. Itu namanya dekomposisi. Nah ya. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah atau data. Berikutnya abstraksi. Apa itu? Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Berikutnya apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat urutan langkah-langkah logis dan struktur untuk menentukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak ya, perhatikan lagi ke depan ya. Coba anak-anak perhatikan ya, untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak perhatikan ke depan dulu ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya.
Contoh pertama adalah cuci pakaian. Cuci pakaian ya. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Ya, ini contoh yang kedua ya. Contoh kedua adalah memasak nasi Nasi goreng. goreng. Nah, ini memasak. Ya, Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat, wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa
porsi nasi goreng dengan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat betiau goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan betiau hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie betiau. Berikutnya abstraction. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih. Untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja. Dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algoritma desain, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci, mulai dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng bumbu dan masukkan nasi. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat sajikan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh implementasi 4 metode dalam berpikir komputasi pada kasus sehari-hari. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, dari penjelasan yang disampaikan maupun yang ada di depan tadi, kira-kira bisa dipahami tidak, Nak? Saya sekarang Ibu tanya dulu kalau bisa. Siapa yang bisa? Bisa semua ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada ya? Ya sekarang kalau semuanya berarti Ibu tanya ya, siapa yang bisa memberikan pengertian prinsip berpikir komputasional? Saya Bu, merupakan metode pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi yaitu komputer dan Baju sedikit. Apa tadi? merupakan metode pemecahan dan masalah dengan menggunakan teknologi komputer dan informatika. Ya, terutama untuk riset berpikir komputasional itu sendiri adalah metode pemecahan masalah ya dengan menerapkan teknologi ilmu komputer dan informatika ya. Berikutnya tanya lagi ya, siapa yang bisa menyebutkan 4 prinsip berpikir komputasional? Apa saja, Nak? Komposisi yang luas pengenalan pola, 3 abstraksi, 4
bertiga ya yang sudah memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa tadi? Memilah pakaian seperti yang ada di depan tadi ya. Yang kedua menyiapkan alat, dan yang ketiga proses mencuci. Ya, itu merupakan contoh prinsip dekomposisi. Nah, anak-anak ya, ada lagi yang perlu ditanya? Sudah semua? Oke, kalau sudah jelas ya, kita lanjut. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Oke anak-anak, semuanya sudah dapat ya? Di sini Ibu bacakan dulu ya perintahnya. Coba perhatikan dulu ya. LKPD-nya diperhatikan dulu ya. Marilah kita memulai. Selamat datang. Jadi si Andi sebagai siswa ingin mengetahui luas ruang kelas yang ia tempati. Nah, kita ini membantu menghitung luas kelasnya dengan menggunakan rumus luas itu panjang kali lebar. Nah, di sini kita menggunakan IA tadi, artificial intelligence, ya, dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, nanti kita login ke Google. Coba semuanya sama-sama login ke Google ya. Sebentar. Belum sebentar ya. Di sini datanya sudah diketahui nah ya. Di sini panjangnya berapa? 20 meter ya. Lebarnya itu 15. Nah, di sini kita disuruh mencari luas persegi panjang. Nah, ini kalau seperti biasa kita langsung masukkan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Tapi di sini kita disuruh menggunakan teknologi dengan bantuan ilmu komputer dan informatika. Nah, di sini kita disuruh masuk ke Google. Silakan semuanya masukkan ke Google. Kita mengakses internet ya. Semua internet sudah
Oke, nanti kita pilih ganti ini oke. Ini kita ganti biar orangnya. Selanjutnya apa sih? Kita mencari terus samakan. Terus cari lagi. Sudah dapat? Tarik. Narik. Samakan sekali. Usai. Lihat ke depan ya semuanya ya. Tarik bendera. Sudah? Terus. Look, say. Look. 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 Say. Say. Sudah? Look, say. Sudah dapat? Look, say. Klik. Mau mencari luas persegi panjang. Mau mencari luas persegi panjang. Mau mencari musuh. Terus ya, mau mencari luas persegi panjang ya. Klik di situ. Mau mencari luas persegi panjang. Oke, sudah? Mau mencari luas persegi panjang? Mau mencari luas persegi panjang sudah dapat ya. Berikutnya as, mana ya? As di sensing. Sensing. Tarik ya. Sensing. Mana sensing? Tuh, lihat di depan. Tarik. Sensing, dapat? Sudah? Klik di situ. Masukkan panjang. Lihat katakan di tadi ya. Masukkan panjang. Masukkan panjang. Masukkan panjang. Sudah? Set. Di set. Sensing, cari sensing. Sensing ya. Variabel klik. Set. Cari di situ, klik ya. Panjang.
Ajang pilih hanya satu ya. Only. Oke. Action. Lihat ke depan. Panjang, panjang. Gambar tapi mana gambar itu? Udah? Sekarang masuk ke set. Set. Set.
panjang, luas persegi panjang, ya. Tuh lihat di depan ya. Terus masukkan operator. Panjang. Oke. Berikutnya side. Box. Berikutnya Pak. Side.
Misalnya 20. Ya itu lah. Enter. Sekarang lebarnya berapa? 15. Enter. Enter. Dapat? Masukkan panjang. Panjangnya 20. Lebarnya 15. Saya mau untuk panjang. 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 Bisa. Oke, anak-anak ya, semuanya sudah dapat ya. Sekarang perhatikan ke depan. Sekarang perhatikan ke depan. Kita klik bendera. Klik bendera. Masukkan sesuai dengan LKPD kita tadi ya. LKPD-nya itu 20 meter. Kita masukkan 20. Sudah? Enter. Berikutnya masukkan lebar. Lebarnya 15. Enter. Nah, itu diperoleh dengan hasil 300. Ya. Hasilnya adalah 300. Kira-kira mudah tidak? Mudah ya. Ketika kita masukkan panjang dan lebarnya langsung memperoleh hasil sesuai dengan data yang kita peroleh. Kira-kira bisa dipahami tidak? Nak? Bisa. Nah sekarang kalau semua bisa, tutup kelompoknya satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya minta ibu minta dari kelompok 1 dulu. Ya semuanya maju ke depan. Semuanya kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini bawah. Bedanya bawah. Ya. Hati-hati. Oke, semuanya perhatikan dulu ya. Kesimpulan murid, dari hasil diskusi kami lakukan dari tadi disimpulkan bahwa untuk mencari luas bukti panjang kita harus mengetahui panjang dan lebarnya. Lalu kita memasalahkan luas panjang kali lebar. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangannya kelompok 1 silakan duduk kembali. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya ibu minta dari kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2 masuk ke depan. Dari hasil diskusi kami tadi dapat disimpulkan bahwa mencari luas harus diikuti
Ya, silakan kelompok 3. Dari hasil diskusi yang kami lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui luas harus mengetahui panjang dan lebarnya dulu. Setelah itu kita menemukan rumus luas, panjang dan lebar. Ya, tepuk tangannya mana untuk kelompok 3? Ya, kelompok 3 silakan duduk kembali, Naya. Setelah kita diskusi tadi, ya, kira-kira dengan pembelajaran berpikir komputasional ini bisa membantu pekerjaan tidak kira-kira, Nak? Bisa ya. Pekerjaan kita bisa membantu dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence ini, ya, atau kecerdasan buatan, ya. Contohnya seperti tadi, ya. Kita tinggal memasukkan saja berapa panjangnya, terus berapa lebarnya. Nanti sisi komputer ini yang akan bekerja, ya. Kalau seperti biasanya kita kan kalau mau mencari panjang dan lebar, kita mau cari dulu luas sama dengan panjang kali lebar, kita cari korek dulu, ya kan, kalau seperti itu, ya. Tapi kalau hari ini kita menggunakan, diberikan kemudahan, ya. Kita tinggal memasukkan datanya berapa, tinggal yang mengoperasikannya itu komputer. Kita akses di internetnya, ya. Nanti hasilnya akan keluar sesuai dengan data yang kita masukkan. Oke, anak-anak, ya. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Bisa diterima? Bisa. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, terima kasih, Naya. Untuk pembelajaran hari ini gua akan menyimpulkan, ya, bahwa berpikir komputasional itu adalah metode pemecahan masalah, ya, dengan menggunakan teknologi ilmu komputer dan informatika, ya. Di dalam berpikir komputasional itu sendiri itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu tadi apa? Dekomposisi, pengenalan pola, berikutnya abrasi, dan yang keempat algoritma. Nah, sekarang, Naya, perhatikan dulu depan, ya, jangan di sini. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, ya, untuk pertemuan minggu selanjutnya silakan anak-anak belajar lebih banyak lagi, yaitu mencari volume balok, ya. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Silakan barang-barangnya dirapikan dulu. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita angkat tangannya dulu, ya. Tangan di atas, semua berdiri. Ya. 1, 2, 3. Tangan
siapa yang bisa menjawab nanti ya? Dari kelompok ini. Apa pengertian berpikir komputasional tadi? Siapa yang bisa? Mungkin kelompok mana yang bisa? Berpikir komputasional tadi apa? Iya. Itu prinsipnya berpikir komputasional tadi siapa apa? Apa berpikir komputasional tadi? Iya. Pakaian atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya. 2. Menemukan alat dan bahan. 3. Fungsi. Itu contohnya ya, penjelasannya. Berpikir komputasional tadi metode pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi ilmu komputer dan informatika. Ya, oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak silakan pulang.